and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now. I'm not afraid to tear it down and start it over again. It's not a fate, we could better renegades. I'm here for you. We're here for each other. Let's start again. We could better renegades. I'm not They've been holding us down. They've been telling us to change our voices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sarolangun, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Sarolangun, dan yang kita banggakan Bapak Arsan SPD NPD yang akan melakukan diseminasi dalam kegiatan guru penggerak. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan, adapun pembukaan sedang berlangsung. Selanjutnya, supaya berjalan kegiatan kita dengan lancar dan seperti yang diinginkan, sebaiknya berdoa bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, arahan sekaligus sambutan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sarolangun. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah yang hadir, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Sarolangun, yang saya hormati dan saya istimewakan Bapak Arsan SPD MPD selaku calon guru penggerak yang sekarang sedang menjalani proses pendidikan guru penggerak. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan dia bisa selesai sampai ke penghujung dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau sosialisasi dari calon guru penggerak kita terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, budaya positif mungkin sudah kita laksanakan sebelum ini. Namun melalui modul-modul di guru penggerak ini, saya yakin dan percaya ada hal-hal baru yang lebih menguatkan kepada kita untuk bisa memahami dan sekaligus menerapkan budaya-budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah kita dan lebih khususnya di dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya ini bisa memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Selain itu Bapak Ibu, Pak Arsan juga memiliki banyak ilmu, ya, pengalaman yang nanti bisa sharing dengan kita, bisa berbagi dengan kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini pada Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama-sama untuk
meningkatkan kompetensi kita. Kemarin Pak Arsa cerita akan berbagi terkait dengan WISIS misalnya. Ya mungkin Bapak Ibu yang selama ini belum mengenal, belum menerapkan, dan nanti Pak Arsa berbagi, insya Allah bisa Bapak Ibu pelajari dan mungkin bisa diterapkan di kelas. Dan saya yakin hal-hal baru yang memanfaatkan teknologi ini akan bisa membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas sehingga bisa lebih menarik bagi siswa, lebih mudah dipahami, dan sehingga tujuan pembelajaran itu bisa lebih maksimal kita capai. Termasuk juga penerapan budaya positif yang lain yang itu akan memperbaiki proses pembelajaran kita dalam kelas. Mungkin sebagai pengantar atau pembuka kegiatan ini tidak banyak yang saya sampaikan, akan lebih banyak nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan Pak Arsa terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Mungkin itu saja. Kemudian mari kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya penyampaian diseminasi atau pengimbasan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif membuat WISIS offline model kertas yang akan disampaikan oleh Bapak Arsan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sarolangun, SMA 1 Sarolangun. Pada Pak Arsan, disilakan. Cek, nah lebih enak, biar lebih santai. Izin berdiri sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat siang. Kita ya di sekolah itu ada visi kita yang kalau tidak salah kolaboratif, inspiratif, cerdas saya. Biar lebih semangat siang ini Bapak Ibu, saya izin ketika nanti saya menyebutkan SMA Negeri 1 Kabupaten Sarolangun atau Semansa Sarolangun aja lah ya. Semansa Sarolangun kita jawabnya kolaboratif, inspiratif, cerdas. Biar visi sekolah kita itu semakin melekat dengan diri kita semua. Tapi ada tapinya nih. Dengan gerakan, kalau boleh memasukkan Bapak. Jadi ketika kolaboratif tangan kita seperti ini. Ya. Semansa Sarolangun jawabnya kolaboratif, inspiratif, cerdas. Bisa Bapak Ibu ya? Biar saya tahu siang ini panas, ya jam tidur siangnya terganggu karena saya meminta waktu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pengimbasan ini di jam siang. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Langsung saya cobakan. Semansa Sarolangun kolaboratif, inspiratif, cerdas. Sekali lagi nanti selama berjalan di oh boleh silakan Bapak Ibu berdiri silakan. Biar semangat. Ya nanti selama proses ini Bu menyampaikan ini, nanti kalau saya sebutkan Semansa Sarolangun jawabnya sama. Sekali lagi ya. Semansa Sarolangun kolaboratif, inspiratif, cerdas. Ini Bapak Ibu sebelum saya masuk ke sana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ini. Aduh. Dihidupin dulu. Ya, siang hari ini terima kasih banyak saya diberikan kesempatan berdiri di sini sama-sama bagaimana sebenarnya merasa apa ya? Sedikit ilmu Bapak Ibu untuk berdiri di sini gitu. Tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu yang luar biasa, sudah ini mungkin guru-guru saya, bahkan ada gurunya guru saya begitu kan. Alangkah tidak atasnya saya berdiri di depan sini, namun seperti yang tadi
sampaikan bahwasanya sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 9, bagaimana pada momen ini kami diminta untuk berbagi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkup sekolah kami. Dan izin saya menyampaikan ini Bapak Ibu, ketika saya berdiri di depan, mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya, tidak bermaksud menggurui, tapi ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar budaya positif, kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Kira-kira kalau kita mendengar kata budaya positif, apa yang kira-kira terlintas di benak kita? Hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik, apalagi? Ya, Bapak Ibu, benar sekali bahwasanya budaya-budaya positif itu adalah hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, pada siang hari ini yang ingin saya bagikan adalah tentang ini, konsep inti budaya positif. Ternyata budaya positif itu ada konsep intinya, diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, kemudian teori kontrol, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi ini yang akan saya coba bagikan, bagaimana ini yang kami dapat selama kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya coba bagikan kepada Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak Heri, Pak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu, konsep inti yang pertama itu adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira mungkin kita pernah mendengar ya kata-kata pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada guru. Ada dua, pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kira-kira apa itu pembelajaran yang berpusat kepada siswa, Bapak Ibu? Kira-kira apa ya pembelajaran, kegiatan yang selama proses pembelajaran kita meminta siswanya untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana alhamdulillah di sekolah kita ya sudah melaksanakan itu, bagaimana pembelajaran berpusat kepada siswa, yang nantinya dari pembelajaran berpusat kepada siswa itu diharapkan terbentuknya pelajar Pancasila ya, dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Oke, konsep inti budaya positif yang selanjutnya adalah tentang teori kontrol. Ini Bapak Ibu, kita mengandai-andai. Nah, ada sebuah permainan, mungkin kita bermain dengan teman kita yang lain. Bagaimana permainan ini dinamakan cobalah buka. Saya dan orang lain diminta mengepal tangan. Kemudian di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat penting, yang sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga buat kita, yang mungkin kita tidak ingin memberikan itu kepada orang lain. Ya, kita bayangkan kita lagi mengepal sesuatu tadi yang tidak ingin kita berikan kepada orang lain yang tadi. Kemudian ibu dan atau bapak bersama teman bapak ibu melakukan hal yang pertama. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan
Kira-kira Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bermain tadi berdua tuh, atau Bapak Ibu lagi ngepal tangan, ya barang berharga di dalamnya Bapak Ibu tidak boleh lepaskan. Kira-kira teman Bapak Ibu diminta untuk dengan segala upayanya berusaha membuka kepala kanan agar isi yang di dalam tadi dapat. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau kasih nggak? Mau kasih nggak? Ini berharga nih buat Bapak Ibu. Nggak dikasih. Ya Pak ini, nggak berharga nggak dikasih, gitu kan? Terus si teman Bapak Ibu tadi bilang lagi, buka lah, gitu kan? Nanti kalau kamu buka, gocap lah, gitu kan? 10.000 lah, 50.000 lah, kasih ya. Kira-kira Bapak Ibu pasti buka nggak? Enggak juga. Kalau harganya melebihi. Oh gitu kamu. Terus teman Bapak Ibu tadi ternyata dengan rayuan tidak bisa nih. Dengan dibujuk, ayo nanti surupan gitu kan. Nanti malam kita nasi goreng Tegal Pak mau juga. Akhirnya teman Bapak Ibu tadi berubah cara. Awalnya dengan rayuan, yang kedua dipaksa. Pegang kuat, dibukain satu. Tapi Bapak Ibu melawan. Akhirnya dia nggak bisa buka, walaupun dengan paksaan. Nah, dari cerita ini tadi Bapak Ibu, dari permainan kita, kira-kira yang bisa mengontrol kita untuk membuka tangan ini orang lain atau kita? Orang lain atau kita? Harusnya kita punya, soalnya ya dibujuk nggak mau, dipaksa juga nggak mau, karena kita masih mempertahankan kepala kita. Itu tadi pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Berarti kita sepakat yang punya kendali kontrol dari kepala tangan kita tadi adalah kita sendiri. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata di budaya positif itu ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ternyata saya pribadi Bapak Ibu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak sependapat bahwa saya sebagai guru bisa dengan sepenuhnya mengontrol anak murid saya. Bisa dengan sepenuhnya mengontrol anak murid saya. Ternyata setelah saya diajarkan lah gitu kan, ternyata itu adalah sebuah ilusi yang secara tidak sadar sebenarnya mengontrol diri murid itu bukanlah kita sebagai guru, tapi murid kita sendiri. Seperti hal yang tadi menggenggam, ya, seperti hal yang tadi kita menggenggam tangan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebagai contoh, misal penguatan positif itu adalah sebuah bujukan atau rayuan manis, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada tadi kondisi kepalan tangan dibujuk, nanti kamu kalau buka saya traktir bakso lah, gitu kan. Nanti kamu kalau buka saya traktir nasi goreng. Ternyata selama ini mungkin kita sebagai guru ada menerapkan disiplin positif kepada anak kita dengan cara penguatan positif. Nanti kamu kalau apa ya contohnya? Kamu bisa jawab, boleh istirahat dulu. Nah, seperti itu Pak ya. Makasih Pak. Nanti kamu kalau bisa jawab Boleh istirahat dulu. boleh istirahat duluan. Dikasih pujian nanti sampai yang jawab nilainya paling tinggi Bapak kasih reward ini gitu. Bapak kasih hadiah ini, penguatan positif, boleh dalam bentuk kata-kata atau hadiah. Ternyata itu sebenarnya ilusi Bapak Ibu. Ketika kita beranggapan bahwa hadiah atau penguatan positif tadi bisa mengontrol peserta didik kita, ternyata setelah saya belajar ini, ternyata itu adalah salah, ya. Yang mengontrol diri anak murid tetap anak murid. Mungkin saat itu benar, tapi sebenarnya tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ketika siswa kita bermasalah, kadang kita dengan mohon maaf Bapak Ibu, saya pun mungkin sering gitu ya, lagi nggak sarapan, siang-siang siswa bermasalah gitu kan, akhirnya kata-kata bijak keluar semua. Kata-kata bijak semua, siswa merasa bersalah, saya salah, saya merasa bersalah, dia menjadi manusia yang merasa gagal gitu, udah bersalah. Saat itu mungkin kita merasa kritikan kita bermanfaat untuk merubah karakter dia, tapi padahal itu tidak akan bertahan lama dan tidak dibenarkan karena tadi kontrol yang sebenarnya adalah diri anak murid itu sendiri, bukan dari
orang lain. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sebagai guru adalah orang yang lebih dewasa daripada peserta didik kita. Terkadang kita berpikiran bahwa dengan itu kita bisa mengontrol anak murid. Misalnya Naura, contoh ya, tolong dong buang sampahnya gitu, ada di jalan. Saat itu mungkin yang dirasakan siswa bukanlah motivasi dari dalam dirinya, tapi mungkin lebih ke udahlah buang, gak enak nih sama guru, gitu kan, buang nih gak enak sama guru. Nah, itu merupakan salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata saya pribadi, ternyata waktu kemarin hal itu bukanlah motivasi dari diri anak, melainkan motivasi karena dari pihak luar, saya sebagai guru, dan itu tidak akan bertahan lama. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon menjadi kependekatan teori kontrol, di mana stimulus respon realita kebutuhan kita sama. Sementara di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Bagaimana kita harus memahami bahwa kebutuhan kita berbeda. Ketika kebutuhan kita berbeda, dan itu pun juga terjadi di peserta didik kita, bagaimana mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru diminta mampu untuk memahami setiap kebutuhan dari peserta didik kita tersebut. Kemudian dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, dan kita harus berubah itu pada teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa kebutuhannya berbeda, tentu gambarannya juga berbeda. Setiap anak punya visi dan misi mereka masing-masing, tujuan mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang harus kita ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti tadi teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, yang sementara kita harus merubah itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, mungkin saya ketemu di kelas, ketika saya masuk ada anak yang tidur di belakang, ada anak yang mungkin saat saya ngomong dia tidur, saat itu stimulus respon tentunya kita melihat sebagai sebuah kesalahan. Ini apa sih anak tidur ya kan? Salah nih, bangun di sini cepat. Tapi pada teori kontrol kita diminta untuk semua perilaku memiliki tujuan. Tanya kamu, panggilan, kenapa kamu tidur? Mungkin seperti yang Pak sekolah kita pernah sampaikan dulu, ada anak yang terlambat, ternyata dia bangun subuh jam 4 nemenin bapak ibunya ngantar sayur ke pasar dan segala hal lain-lain, akhirnya terlambat jam 7 baru bisa datang ke sekolah. Itu yang harus kita pahami, bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Jangan sampai kita terlambat, kemudian tidur di kelas, kita sudah cap salah. Itu yang harus kita ubah. Terakhir, 5, orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya bisa mengontrol diri saya. Tadi sudah dipraktekkan. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, dirubah menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, harus kita rubah. Nah ini Bapak, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, harus kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan. Jadi kita harus merubah menjadi kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Ini dicontohkan Bapak Ibu, ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, siswa itu datang kepada kita, pasti saya pribadi selama ini untuk berpikiran saya menang dan siswa saya kalah, seperti itu. Siswa datang merasa bersalah karena sudah berbuat sebuah kesalahan. Nah ini kita harus berubah menjadi ketika siswa datang dia berbuat salah, bagaimana kita bisa memposisikan siswa tersebut menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Jadi ketika dia bersalah, yang kita coba lakukan adalah menanyakan kepada siswa kita apa bentuk tanggung jawab yang bisa dia lakukan dari kesalahan dia tersebut. Jangan sampai dia datang terus kita membuat dia menjadi merasa bersalah, merasa menjadi peserta didik yang gagal. Lanjut, disiplin positif. Nah Bapak Ibu,
Kira-kira kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang tergambar di benak kita? Peraturan. Tepat waktu. Peraturan tepat waktu. Apa lagi? Kontrol diri. Kontrol diri. Terima kasih Pak, ini udah bener nih. Ya. Kalau pertama tadi ada yang bilang peraturan, disiplin, peraturan, disiplin, peraturan. Selama ini mungkin saya pun pribadi saat ada kata disiplin berarti ada aturan yang harus dijalankan, ada aturan yang harus diikuti. Ternyata Bapak Ibu, setelah ini saya jadi belajar bahwa disiplin itu bukanlah mengikuti aturan, tapi disiplin yang dimaksud adalah seperti ini. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar, bukan mengikuti aturan. Tapi kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang kedua, disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari diri peserta didik sendiri yang berawal dari tadi kata belajar tanpa ada keterpaksaan melalui sebuah kesadaran. Dan ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah peran kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan di segmen dari satu kabupaten Sarulangun ini semua peserta didik kita sudah memiliki disiplin positif yang bersumber dari motivasi dalam diri. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu, apa tadi yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, yang dimana nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku dan bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, diantaranya ini profil pelajar Pancasila, bagaimana nilai-nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Serta ada dari Ibo Primary Years, yang mana nilai-nilai kebajikan di organisasi mereka diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, izin dengan hal ini sebelum saya lanjut biar kita lebih fokus, saya bermain sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin dari tadi kita dengerin terus gitu kan, kita bermain sebentar, mudah-mudahan fokusnya masih ada di sini. Nama permainannya adalah minta tolong. Minta tolong. Nama permainannya minta tolong. Jadi kita akan beraktivitas ya, dengan kata kunci minta tolong. Contoh, permainan minta tolong dimulai. Minta tolong tepuk tangan, ya kan? Minta tolong angkat tangan kanannya. Minta tolong turunkan tangan kanannya. Nah, selagi ada kata minta tolong kita lakukan. Tapi kalau tidak ada kata minta tolongnya, jangan lakukan. Bisa Pak Ibu ya? Yang kira-kira kalah, salah, nggak boleh main lagi. Saya pengen cari orang yang paling fokus di antara ribuan orang ini. Siap ya? Mami mau ikut silakan boleh. Minta tolong angkat tangan kanan. Minta tolong angkat tangan kiri. Turunkan. Yang turunkan nggak boleh main lagi. Minta tolong turunkan. Nah, latihan boleh lah main lagi silakan. Mau main ini boleh main lagi. Lanjut ya. Fokus yuk. Mumpung siang panas nih. Yuk. Minta tolong berdiri. Minta tolong angkat tangan kanannya. Minta tolong turunkan. Minta tolong angkat tangan kirinya. Turunkan. Duduk, nggak boleh lagi. Oke. Minta tolong turunkan tangan kirinya. Minta tolong tepuk tangan. Minta tolong berhenti. Kalau belum suruh berhenti jangan berhenti ya. Oke. Minta tolong angkat tangan kanannya. Turunkan. Iya. Yang duduk main.
Oke. Minta tolong angkat tangan kirinya, tepuk tangan. Wih, masih fokus. Minta tolong tepuk tangan. Stop. Yang stop turun. Minta tolong stop. Oke. Minta tolong angkat dua-dua tangannya. Minta tolong turunkan. Angkat tangan kanannya. Turunkan. Minta tolong angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Minta tolong turunkan kedua tangannya. Tepuk tangan. Silakan duduk. Iya, yang duduk Kak. Iya. Minta tolong silakan duduk. Maju Bu. Oke, ya masih belum fokus. Masih belum fokus pada duduk semua. Ya. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini konsep inti dari budaya positif yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ilmu ekonomi. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya kebutuhan dasar kita dan kebutuhan dasar peserta didik kita. Diantaranya bertahan hidup, di mana ruang lingkupnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ruang lingkupnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, terakhir didengar. Lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri, dan terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kesini paling dulu ya. Ketika tadi contoh di kelas ada siswa kita yang saat kita belajar dia sakit, ya, dia tidur, ya. Kadang kita marah nih, kita lagi nerangin, tahu dia tidur. Kita nangis, tahu kita tidur. Kalau tadi kita tidak boleh membuat semua perilaku itu salah, semua perilaku itu adalah ada alasan. Kan? Di 5 kebutuhan dasar, ketika anak-anak atau peserta didik kita memiliki masalah, yang harus kita lakukan adalah kembali ke 5 kebutuhan dasar. Apakah kebutuhan dasar peserta didik kita sudah terpenuhi atau belum? Ya, Bapak Ibu, sudah terpenuhi atau belum? Kayak tadi yang sakit, pagi-pagi sakit kita marahin, pagi udah sakit segala macam. Ternyata setelah ditelaah, kebutuhan dasar bertahan hidupnya belum terpenuhi. Di rumah dia tidak bisa sarapan, dia tidak bisa makan, itu kan uang jajannya cuma cukup buat 1 kali makan, sementara dia belajarnya sampai sore. Ternyata ada kebutuhan anak kita yang belum terpenuhi. Ada anak-anak yang saat kita bermain, saat kita mengajar, ada yang dia cari perhatian kawan-kawannya, lari sana sini, ngobrol. Ternyata setelah diajak berdiskusi, kebutuhan akan kasih sayang dia belum terpenuhi. Mungkin dia di rumah, orang tuanya pergi pagi, balik malam, ya. Ternyata kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Akhirnya apa? Dia mencoba memenuhi itu di sekolah dengan cara ngangguin temennya, biar gurunya memperhatikan, gitu kan, biar orang tuanya dipanggil, terus nanti orang tuanya peduli sama dia. Ternyata anak-anak kita yang bermasalah seperti itu ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ternyata mereka belum bisa terpenuhi. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat ya. Dinda, sebuah kasus kita jawab kira-kira ini kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari Dinda ini. Dinda seorang anak SD kelas 3. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, Dinda nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu gurunya, ya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha Dinda dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nyanyi kecil. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya, kata Dinda. Kira-kira kalau Dinda ngomong sama itu kayak gitu sama ibunya, ini kebutuhan apa Bapak Ibu yang belum terpenuhi dari Dinda? Bertahan hidup kah? Atau
Ini tadi, nah bocoran itu. Kasih sayang kah? Penguasaan kah? Kebebasan kah? Atau kesenangan? Kira-kira. Oke, kebebasan. Tuh, ada bocoran dikit, ada kata AN di belakangnya. Kesenangan. Kita kunci dulu ya. Jawabannya simpan dalam hati. Kita kunci dulu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal saya pakai jepit rambut yang baru gitu. Hal seperti itu anak kecilnya pulang ke rumah nangis. Dia bilang sama orang tuanya, ibu guru gak nyapa saya hari ini. Padahal saya pakai ikat rambut yang bagus. Kira-kira ini kebutuhan apa yang mau dipenuhi, yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Oh, tengok lagi boleh. Yo, kira-kira kebutuhan apa? Dida pulang dia kesal sama ibu gurunya. Ibu guru tadi tidak nyapa saya, padahal saya pakai ikat rambut baru. Sayang bungkus, nanti kita lihat lagi. Lanjut, yang ketiga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu baik, gitu kan? Dengerin ibu guru saja. Saya bosan, masa belajarnya kayak gitu-gitu baik, cuma dengerin ibu guru. Dia balik ke rumah dia nangis, bilang sama emaknya, saya bosan, kok belajarnya cuma gitu-gitu baik, cuma dengerin ibu guru. Kira-kira ini kebutuhan apa bapak ibu yang belum terpenuhi dari siswanya? Ulang balik lagi, nah. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah, kebebasan, bungkus. Nanti kita lihat jawaban bersamanya. Terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Anaknya pulang nangis, bilang sama mamanya, gambarnya udah rapi, tadi ibu gurunya nengokin ke depan kelas, dia tidak suka. Kira-kira ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kita jawab. Itu jawabannya Pak Ibu. Yang pertama adalah kesenangan, ya. Bagaimana seorang anak itu ternyata bersenang itu sebagai pemenuhan kesenangan dia. Kita sebagai guru kalau memang itu mengganggu teman-teman yang lain, bagaimana nanti kita mengarahkan dia, oh boleh, tapi di luar. Jangan sampai itu tidak disalurkan sama sekali. Kemudian yang kedua tadi benar sekali Bapak Ibu ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga benar, kebebasan, dan terakhir penguasaan. Benar semua. Lanjut. Nah, konsep inti budaya positif yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana tadi Bapak Ibu setelah banyak konsep inti yang disampaikan, tujuan dari diseminasi hari ini adalah ini. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi yang muncul dari dalam diri peserta didik kita. Ada dua motivasi, dari luar dan dari dalam. Bagaimana dari luar itu terkadang muncul karena peserta didik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya udahlah, saya datang jam 7 sudah di kelas, biar saya tidak dihukum. Gitu Bapak Ibu ya, biar saya tidak dihukum. Saya datang jam 7 sudah di kelas. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, saya ranking 1 lah biar dapat hadiah dari sekolah. Ternyata itu bukan motivasi yang datang dari dalam diri peserta didik, tapi dari luar. Karena tadi motivasi yang datang dari luar itu sifatnya tidak bertahan lama. Contoh nih Bapak Ibu, ya kita lah sebagai Bapak Ibu guru, ketika kepala sekolah, orang yang tertinggi di sekolah ini meminta kita untuk melakukan sesuatu, kira-kira kita mau atau tidak? Mau Mary? Oh mau. Ketika kepala sekolah meminta kita melakukan sesuatu, mau tidak? Mau. Asal baik Pak ya. Asal baik. Oh masalah mau gitu kan? Ya, contoh ya tadi siswa datang pagi jam 7 ke sekolah, sama sekolah Bapak Ibu guru pun datang jam 7 ke sekolah. Tapi ketika motivasi itu datang untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman, kita datang. Karena kepala sekolah tidak terus di depan selama seminggu gitu kan, datang tepat jam 7. Tapi ketika kepala sekolah tidak ada, mungkin pelatihan, apakah kita tetap datang jam 7 atau sebaliknya? Nah, kalau motivasi itu datang dari dalam diri, kemungkinan kita akan tetap datang jam 7. Seperti itu tadi kita juga bawa. Tapi kalau tadi motivasinya dari luar, kemungkinan tidak. Nah, ini yang bagaimana kita sebagai guru mampu membangun motivasi dan dalam diri peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga baru belajar ternyata ada yang namanya restitusi. Ya, selama ini mungkin saya pikir
ternyata saya jadi seorang penghukum. Ya, ternyata kalau belajar ada namanya restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana. Tiba-tiba contohnya Bapak Ibu, ya mungkin saya kalau di siswa paling sering ketika siswa lewat nggak pakai sendal, pakai sendal tapi tidak untuk sholat, diambil gitu kan. Itu hukuman karena tidak dalam sebuah terencana. Jadi tiba-tiba langsung diambil aja. Itu ada hukuman tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, teman gurunya punya kendali. Kemudian apa tuh? Berupa hukuman fisik dan psikis, kadang disuruh lari, disuruh jemur ya. Lalu ada konsekuensi itu ketika anak-anak salah, dia tahu oh kalau salah hukumannya ini gitu. Tapi sudah disepakati. Nah yang terakhir dan ini yang paling diharapkan dari kita Bapak Ibu gurunya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi. Ketika saya belajar ini Bapak Ibu, yang di awal mungkin saya lihat siswa pakai sendal tapi tidak di jam sholat, ambil. Pertama 3 minggu awal saya nasihatin, 3 minggu kedua ambil. Ternyata sudah sampai ke sini saya belajar itu tidak bagus, tidak benar. Akhirnya menggunakan restitusi. Anak-anak diajak berdiskusi bahwa yang mereka lakukan adalah salah, menumbuhkan kesadaran. Contoh, kadang kelas 12 saya ajak ngomongnya seperti ini. Kamu kelas 12 kasih contoh yang bagus buat adik-adiknya. Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan lagi? Mereka janji tidak akan melakukan lagi, berjanji berupaya untuk menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya di kelas 10. Akhirnya apa? Kesadaran itu muncul dari dalam diri sendiri, tidak dalam paksaan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, 2 lagi, satu posisi kontrol, kemudian terakhir nanti ada posisi kontrol guru itu ternyata ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira kita sebagai guru posisi kontrol kita yang mana? Penghukum, contoh kata-katanya adalah hormat bendera 1 jam. Iya. Kemudian pembuat merasa bersalah, contoh kalimat yang dikeluarkan, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ketika kata-kata itu terlontar, anak-anak merasa bersalah. Ya, mereka tidak menjadi merasa mereka jadi pribadi yang gagal, bukan pribadi yang bertanggung jawab. Lalu ada posisi sebagai teman. Saya pikir ada orang bisa bilang, dulu saya beranggapan bahwa pesan saya itu sebagai teman karena usia mereka di 7 tahun terakhir dan cara mendidiknya dijadikan sebagai teman. Ternyata itu pun belum tepat Bapak Ibu. Ayo ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Bapak ya. Biasanya ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini contoh bahasa yang dikeluarkan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah yang terakhir, manajer. Contoh kalimatnya adalah, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan? Nah selama ini mungkin saya pribadi Bapak Ibu, posisi saya sebagai guru, posisi patron saya sebagai guru lebih ke penghukum dan teman. Ya, lebih ke penghukum dan teman. Tapi kita belajar bersama-sama dan saya pribadi mungkin mudah-mudahan kita semua bisa menjadi posisi kontrol yang kelima. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer terhadap anak-anak murid kita agar tumbuh motivasi dari dalam diri mereka. Nah, ini Bapak Ibu, kira-kira kalau kata-katanya kayak gini, ini posisi kontrol yang mana nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi posisi kontrolnya ada ini. Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, membuat. Kita coba lihat. Ya, benar Bapak Ibu. Ternyata ini salah satu contoh kata lain yang diucapkan ketika posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Lanjut. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ketika kita minta tolong anak-anak mungkin kan gitu. Ayo lah minta tolong demi Bapak, demi Ibu gitu. Sewa, jeng. Iya.
Terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Apakah benar? Setuju Pak? Oke, manajer. Nah, ada dua lagi, satu keyakinan kelas dan terakhir segitiga restitusi. Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ibu CGP, Ibu GP. Ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ternyata Bapak Ibu, kami diajarkan di program guru penggerak itu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan. Ternyata kalau peraturan itu sumbernya dari atas dan dilaksanakan ke bawah. Kita guru bikin aturan dijalankan sama murid. Nah, tapi keyakinan itu dibuat dari bawah, disepakati bersama-sama, lalu dijalankan bersama-sama. Artinya orang kita yang buat kok ya keyakinannya, kesepakatannya, pasti kita senang melakukannya. Tapi kalau dari atas belum tentu, ada peraturan mungkin yang kita tidak senangi untuk lakukan. Makanya itu namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga, kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sebagai contoh nih Bapak Ibu, saya dan Bu Ripa sama-sama guru penggerak, bedanya saya yang reguler, Bu Ripa yang rekognisi. Nah, ini adalah foto proses Bu Ripa kemarin membuat keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak diminta membuat dulu kira-kira pernyataan universal apa yang mereka mau lakukan di kelas. Setelah terkumpul, pernyataan itu diubah menjadi pernyataan positif. Jadi tidak ada boleh kata jangan buang sampah, jangan tidur dalam kelasnya, tidak boleh. Tapi dirubah menjadi apa? Menjaga kebersihan. Nah, kata-kata tadi dirubah menjadi kata-kata yang bermakna positif. Lalu setelah itu disepakati ini keyakinan kelas kita, tolong dijalankan. Tanda tangan biasanya semuanya disahkan sama guru yang ada di kelas, atau wali kelas. Biar anak-anak lebih meyakini itu untuk dijalankan di dalam kelas. Oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, ada yang namanya segitiga restitusi. Ini juga saya baru belajar kemarin. Ternyata ada yang namanya segitiga restitusi. Dulu saya tidak tahu apa sih segitiga restitusi. Masuk belajar, ternyata segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi tindakan yang salah. Nah, seperti ini Bapak Ibu tahapannya. Pertama, menstabilkan identitas. Prinsipnya membuat kesalahan adalah proses. Jadi ketika anak bersalah, saat dia datang ke kita, jangan langsung kita kamu ini salah. Tapi buat dia merasa nyaman untuk datang ke kita. Nah, zaman dulu ya Bapak SMA sama Bapak juga pernah buat salah kayak gitu kan. Akhirnya dia terbuka dan nyaman datang ke kita. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang tadi jangan anak datang langsung kita berikan judgement itu salah, tapi buat dulu kira-kira tindakan tadi alasannya apa. Ya. Ini Bu, saya ngambil bekalnya dia karena tadi saya di rumah udah dikasih makan, tidak bisa nak memenuhi kebutuhan bertahan hidup saya, mau mau jadi saya ambil makanannya saya makan. Oh gitu. Dia ngobrol sampai dia merasa nyaman, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ketika sudah sampai, nah kira-kira prinsipnya setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi Bapak Ibu saya jelaskan, ternyata dia berbuat seperti itu, kebutuhan bertahan hidupnya belum tercapai. Dia ngambil senang Pak buat tadi bersenandung dalam kelas karena dia bahagia, ternyata ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi. Itu yang harus kita gali dari siswa kita ketika dia berbuat salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, mampu menaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Tadi Bapak Ibu, mereka sudah membuat keyakinan. Nah, kira-kira dari tindakan kamu ini mana keyakinan yang kamu langgar? Dia sadar, oh iya,
saya melanggar menghormati orang lain karena dia dalam kelas mungkin main HP, dia melanggar keyakinan menghormati orang lain. Kita tanya lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya dari tindakan kamu yang salah ini? Artinya semua itu dimunculkan dari kesadaran siswa. Nah ini Bapak Ibu penutup di akhir dari sesi berbagi saya pada siang hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini penutup dari kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, tadi di awal saya sempat menyampaikan bagaimana saya juga akan mencoba membagi bagaimana penilaian itu bisa dilakukan dengan interaktif, salah satunya dengan menggunakan quiz offline. Kita coba Bapak Ibu ya. Ini ada nggak pakai HP? Silahkan. Makanya dinamakan quiz, tolong dibagikan burut ya. Offline, namanya offline. Jadi ternyata ketika kita ngajar TK, SD, SMP, SMA, siswa kita dalam keadaan tidak punya HP. Quiz bisa digunakan secara interaktif. Ini Bapak Ibu ya, ini tadi yang saya coba bagikan, mudah-mudahan mungkin bisa diterapkan di kelas. Tidak pakai pena Bu? Iya. Cuman nanti dijelasin. Nih, nah Bapak Ibu sudah pegang kertas masing-masing ya? Oh, ini budaya satu Bu sudah. Nah, itu, ada siswa 1, siswa 2, siswa 3. Nanti bisa dikasih nama. Taruh Ibu. Iya, salah ada. Kita kan baru belajar. Cara bermainnya. Iya, budaya positif. Dan tadi saya jelaskan. Cara bermainnya Bapak Ibu. Jadi kenapa dibilang quiz offline? Karena kita tidak perlu menggunakan internet. Jadi anak murid kita tidak punya HP, dia cukup kayak gini deh. Kita berikan kertas. Jadi ada jawaban A, ada jawaban B, ada jawaban C, dan ada jawaban D. Kalau Bapak Ibu mau jawab A, A-nya di atas ini. Ada tulisan A nggak? Nah, kalau Bapak Ibu mau jawab B, B-nya di atas ini. Tapi arahnya di sini, nanti saya yang scan dari jauh. Ya, dan ini bisa dikasih nama. Dan ini bisa dikasih nama. Dan ini bisa dikasih nama, tapi untuk siang hari ini, ya, saya tidak kasih nama ya. Kita cukup siswa 1 sampai siswa 11. Tapi Bapak Ibu kalau di kelas bisa kasih nama. Siswa 1 itu namanya Naura bisa. Tapi untuk praktek siang ini nggak usah. Cukup ini. Siswa 1, siswa 11, nanti rahasia saja siswa 11 apa. Nah, kita mulai ya. Nanti Bapak Ibu cukup tegakin barcode-nya, saya yang arahin nanti. Nanti jawabannya kita simpan. Yuk, kita coba. Pertanyaan pertama. Nah, nih. Silakan. Kalau sudah selesai jawabnya, saya scan nanti. Sudah ada jawaban, boleh diangkat kertasnya. Kalau sudah ada jawaban, siap ya? Baik dia dulu. Penghukum, pemantau, teman, atau pembuat merasa bersalah. Termasuk posisi kontrol apakah saya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah kayak gini? Kira-kira posisi kontrol apa ini? Oke, sudah Bu Susi, Bu Dea, Bu Lia, saya coba scan ya. Nanti lihat jawabannya kalau. Oke, masuk. Oke, sudah ya. P1 sampai P10 udah masuk semua. Kira-kira jawabannya sampai yang benar sampai salah. Kita saksikan. Mana nih? Oh di sini lupa. Jawab. Nah, player 1, player 2 benar semua.
sampai mau ditaruh Bu ya? Pelayan itu berarti siswa tadi. Nah, aduh yang salah masih. Iya, apa ya? Cuma permainan. Iya, cuma permainan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cuma permainan. Jadi ketika siswa kita tidak punya HP, kita bisa pakai ini. Pertanyaan nomor 2. Termasuk posisi kontrol apakah saya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Kira-kira ini posisi kontrol guru sebagai apa ya? Oke ya. Boleh turunkan dulu Pak, biar kita bareng-bareng Pak. Ini capek angkanya Pak. Masih belum. Siap ya? Hitungan ke 100 sudah. 1. Ayo. Aku lari dari gede. Apa salah dari dia? Kalau kamu kira lari? Oh, sebelah tanggapan. HP baru ya. Mencari. Ya. Di HP-nya macam Ibu. Ya. Ya. Kurang lebih permainan kuis secara offline itu seperti itu Bapak Ibu. Kita punya soal, kita tampilkan, jadi siswa kita kasih aja. Biar gampang, biar mudah, ini bisa ngeprint sebanyak 60 peserta. Kan siswa kita cuma 40-an. Lebih enak, biar lebih awet, jadi setiap kelas masuk bawa ini tidak perlu ngeprint lagi, dilaminating. Khusus buat hari ini ada 3 laminating. Ya di press. Sama nggak laminating ya? Jadi kita punya bahan ajar, media ajar ketika penilaian udah banyak nih laminatingan dengan kode QR ini Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan kelas ini, bisa digunakan di kelas-kelas lain juga sama. Pak, tadi kata saya itu ini DP, saya nggak tahu bahwa ada Ya. Ini nggak tahu Bapak Ibu. Ini bantuannya, jadi jawabannya A, B, C. Tapi nanti di sini siswanya juga bisa dikasih nama. Siswa 11 namanya siapa? Ini misal kita mau kasih nama siswa, beri nama siswa. Nah, misal kita mau kasih nama siswa, ya P1 siapa yang pegang P1? Bu Arlina, coba. Contoh kok ya. P2 Nora. Ibu Nora. Cukup misalnya 2 Bapak Ibu ya. Kelasnya misal kelas budaya positif. Ketika diulang lagi, ketika tadi kita sudah kasih nama di kelas itu, dia tersimpan dan dengan nama siswanya. Apa? Yang nomor 2. Iya, membuat merasa bersama. Nah nih, diulang lagi. Contoh, coba Naura dan ini Bu Alina yang jawab. Nah, Ibu Naura udah masuk, Ibu N, Ibu Naura, Bu Alina gitu kan. Karena ini belum dikasih nama. Oh nggak bisa karena siswanya cuma 2 gitu. Nah, karena dikasih nama tuh pesertanya cuma itu 2/2, yang lainnya nggak main, kan dikasih nama tadi.
jelasin gini Pak. Kan kita buka Quizizz.com, tampilannya seperti ini. Kalau kita sudah punya soal, syaratnya soal itu opsinya mesti 4, tidak boleh 5. Kalau 5 nggak bisa. Karena ini ya, karena cuma 4, tidak 5. Karena 4 segi. Iya, kalau misalnya soalnya 5 opsi nggak bisa, tapi opsinya harus 4. Cara buat soalnya kayak buat soal Quizizz biasanya, ada kata buat misalnya. Ini pilihannya apa ini Pak Arsa? Food, fast food, games online. Give me a game to play. Logik. Kalau udah masuk, ini oleh Bu, kita bikin soal itu banyak pilihan, tapi sama untuk model kertas cuma bisa pilihan ganda dan 4 opsi. Selebihnya nggak bisa. Buat Bu. Enggak, buat create. Ya. Kalau kita sudah punya soal, di Quizizz yang opsinya 5, buang aja sih Kak. Jadi 4 baru bisa model kertas. Nah, setelah ini enggak di Google aja Bu. Kalau kita sudah punya soal kayak gini, saya punya soal. Nah, sudah pernah buat ada soal model meski ini dibocorin ya Bu, yang tadi nggak sempat dibahas karena HP saya error. Kalau sudah selesai tadi pembuatan soal-soalnya Bapak Ibu ya. Iya. Pakai email bisa. Setelah soal-soalnya selesai, kita buat pokoknya pilihan ganda semua. Pilihannya pilihan ganda semua. Opsinya sampai 4. Yang kayak tadi habis itu kita mulai saja gamenya yang itu mode kertas. Nah, kita klik mode kertas. Ya, mode kertas. Dia diminta ini Bu. Print kartu QR untuk siswa ini tadi. Ya, kita print dulu ada 60, kira-kira kita butuh berapa? 20, print 20. 25, print 25. Ada batas soal. Batas soal enggak ada? Enggak ada, Pak. Di YouTube ini batas berapa aja? 60. Sama kan? Maksimal 60. Maksimal. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, unduh aplikasi seluler Quizizz. Jadi kita perlu ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. langsung muncul pemberitahuan sama akunnya Pak, sama akunnya nanti. Atau biasanya kalau belum muncul bisa kayak gini Bapak Ibu. Nah nih. Nah kayak gini muncul. Ketika kita klik mulai, dia langsung muncul di HP-nya kayak gini. Udah kita klik mulai sekarang. Jadi HP-nya itu digunakan untuk scan. Siswa kita duduk di ujung, asal kertasnya kelihatan. Biasanya dia laptop itu buat nampilin soalnya Pak. Buat nampilin soal. Perlu laptop satu atau fokus buat nampilin soal. Gimana? Bisa lihat soalnya. Oh, boleh dibaca boleh. Iya, dibaca boleh karena di HP-nya kayak gini Pak tampilannya. Nah, bisa dibaca kayak gini Pak.
Dibaca bisa, dibacakan. Kan Japi bacakan. Dibacakan bisa kan? Dibacakan bisa. Ya Susi fokusnya tolong. Itu banyak kan. Kemudian tampilan pindahnya kayak gini Ibu. Biasa, kamera biasa. Jadi ketika walaupun cuman kayak gini. Oh enggak, kita dia Ibu A sama Ibu N. Ini Ibu N. Nah, langsung gampang dia masuknya. Walaupun posisi duduknya agak jauh dari siswa. Oh sudah dari sini Pak. Udah. Banyak ABC-nya. Sudah. Artinya ini sama semua. Walaupun kita kelasnya beda Pak, saya soalnya beda, ini sama semua. Udah memang bahasa di situ kita tinggal print. Tinggal ngeprint ya. Soalnya kan ada yang A-nya begini, ini ada yang A-nya Tapi begini. tadi yang Ya, Kita tinggal ngeprint aja Pak. bawaan soal. Tinggal ngeprint apa Ibu? Iya. Seandainya kita soalnya beda-beda. Iya. Kemudian sketnya yang dipakai ini aja bisa. Bisa. Dia memang barcode itu 60 itu sama semua. Maksudnya kan 60 itu ada 60 varian, 60 barcode. Tapi ketika kita ganti soal yang lain, barcode tetap itu. Makanya ketika tadi diminta biar awet dilaminatin. Berarti barcode ini hanya membaca A, B, C, D kan? Iya. Tapi dengan siswa 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai Oh, dengan nah, kita jawaban risiko ya. ya Rapat itu diberikan oleh aplikasi Quiz. iya diberikan aplikasi kita tinggal ngeprint aja. 60 itu kita mau ngasih soal itu lagi udah barcode. Cuman kita bisa kasih nama ya tadi di kelas lain import bisa. Iya di laptop itu. Ya Bapak Ibu bisa. Ya Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekian kami juga belajar yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Oh nanti kita lanjutin, kita matikan ini dulu ya. Ya kami juga belajar bagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa mohon maaf sebesar-besarnya saya berdiri di sini tidak bermaksud menggurui, tapi saya berdiri di sini sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan, di mana kami diminta untuk mendefinisikan yang kami dapatkan. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat semuanya. Akhir kata lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala kekurangan itu milik saya, segala kelebihan itu milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat teman tahu Bapak Ibu biar semangat? Minta tolong tepuk tangan. Minta tolong tepuk tangan. Minta tolong angkat tangan kanan. Turunkan. Ya Bapak Ibu yang baru datang tadi kami main nama gamenya minta tolong. Oh iya. Nama gamenya minta tolong. Yuk minta tolong turunkan tangan. Kita coba lagi di akhir pertemuan ini kira-kira masih fokus atau tidak? Ya, minta tolong angkat tangan kanan. Kalau tadi kalah semua kan suruh duduk kalau minta tolong angkat tangan kiri. Tepuk tangan. Minta tolong tepuk tangan. Stop. Minta tolong stop. Nah, minta tolong tepuk tangan. Minta tolong stop. Tepuk tangan. Ya, itu. Oke. Waktu tepuk tangan kan belum boleh turun tangan. Ya, lalu ini juga bisa dipakai buat di kelas. Sekali mencari perhatian anak-anak murid. Namanya permainan tak tahu lagi. Ya. Sedikitnya. Boleh dimatiin? The times that they said it's impossible, they build the hurdles, the walls and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable.